Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Garut khususnya ya. Dan umumnya adalah rekan-rekan pegawai ASN yang ada di Kabupaten Garut. Jumpa lagi di channel Mister Doi ya. Dan tentunya adalah ini video yang kesekian kalinya mungkin masih membahas mengenai SKP yang ada di Ekin ya, Kinerja gitu ya di Kabupaten Garut. Di video kali ini saya akan menginformasikan ya eh, apa lanjutan dari video yang kemarin yang di di tahap ketiga ya di SKP atau di EKIN ini yang mana kemarin pejabat penilai sudah memberikan apa yang namanya ekspektasi ya terhadap realisasi yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan sebagai pegawai yang dinilai gitu ya. Dan di tahap akhir ini adalah tahap penilaian dalam SKP tahun 2023 di aplikasi ekin.garutcap.go.id ya. Kita cek dulu ya rekan-rekan. eh, Kita masuk saja ke ekin.garutcap.go.id ya. Bagaimana tanggapan dari pejabat penilai terkait dengan realisasi yang pernah diinputkan atau yang telah diinputkan oleh kita selaku pegawai yang dinilai gitu ya. Kita cek dulu apakah sudah direspon oleh pejabat penilai. Nah, kita langsung lihat di sini ya di SKP, di menu SKP dan kita lihat di realisasi. Realisasi di sini sudah ada, kemudian di penilaian. Nah, penilaian juga di sini sudah ada terkait dengan eh, apa ekspektasinya. Kemudian di sini ada status sedang berjalan ya. Dan kita lihat di sini di menu kinerja bulanan ya. Di kinerja bulanan sendiri di sini ya kita lihat realisasinya dulu ya. Nah, ini realisasi untuk kinerja bulanan belum diumpan balik oleh pegawai atau pejabat penilai atau atasan kita ya masih kosong ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini adalah nilai ya. Nilainya juga di sini masih kosong. Nah, artinya di sini bisa dilihat rekan-rekan untuk tahap akhir di penilaian di sini ada status belum dinilai untuk periode bulan Januari 2023. Artinya pejabat penilai atau atasan kita itu belum melakukan penilaian atau memberikan umpan balik ya terhadap apa yang telah kita isi apa yang kita input di realisasi gitu ya. Nah, bagaimana supaya ini bisa terisi umpan baliknya? Artinya eh, rekan-rekan harus masuk, harus artinya rekan-rekan atasan instansi itu harus cepat-cepat melihat ya terkait dengan
realisasi yang diajukan oleh pegawai yang dinilai gitu ya. Nah, seperti ini sudah masuk ke pejabat penilai ya. Di sini nanti akan kita lihat di SKP, maaf, di kinerja bulanan bawahan ya. Nah, di sini di kinerja bulanan untuk bawahan karena ini adalah akun kepala sekolah atau akun atasan, maka di sini akan muncul kinerja bulanan bawahan yang mana statusnya di sini belum dinilai untuk bulan Januari. Nah, di sini ada aksi untuk pejabat penilai ya. Nah, aksinya itu di sini ada tombol hijau, tinggal klik input nilai. Maka nanti akan muncul seperti ini ya. Yang pertama yang harus diisi itu adalah capaian kinerja organisasi. Nah, capaian kinerja organisasi apakah itu termasuk kriteria istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Dan penilaian dari atasan atau kepala sekolah itu kalau di sekolah ya kepala sekolah atau atasan di instansi-instansi yang lain itu bagaimana melihat capaian kinerja organisasi terkait dengan kinerja per bulannya gitu ya. Jadi dilihat oleh atasan itu sendiri ya. Dan tentunya itu tidak terlepas dari pendukungnya ya berupa dokumen yang ada apakah sesuai dengan eh, sesuai dengan dokumen yang telah disebutkan di dalam indikator kinerja ya sasaran kinerja. Nah, silakan ya di sana kalau misalkan rekan-rekan atasan atau kepala sekolah ini bisa menilai ya capaian kinerja organisasinya itu apakah layak si orang ini atau si pegawai ini diberi nilai istimewa, apakah layak diberi nilai baik atau mungkin butuh perbaikan atau kurang atau sangat kurang. Kalau melihat dari data yang ada gitu ya, di sini tentunya pegawai ini misalnya sesuai dokumen-dokumen yang diperlukan ada gitu ya. Jadi di sini kita beri nilai baik misalnya. Nah, nanti ketika kita mengklik baik atau butuh perbaikan, maka di sini akan terlihat grafik. Grafik untuk kurva distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kerja organisasi baik itu akan seperti ini gitu ya. Maka akan muncul. Selanjutnya di bawahnya ya kita akan memberikan umpan balik gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, pejabat penilai atau atasan itu belum memberikan umpan balik berarti tahap penilaian itu belum selesai artinya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini eh, apa pejabat penilai harus mengedit ya, memberikan umpan balik di sini tinggal klik saja sebetulnya ini klik. Nah, nanti di sini akan eh, muncul dialog box di sini yang mana ada realisasi, ada keterangan, ada umpan balik dan ada rating ya. Nah, ratingnya di sini apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Ya. Nah, misalnya di sini sesuai ekspektasi, umpan baliknya ini adalah terkait dengan poin pertama pembelajaran itu misalnya adalah, nah di sini seperti ini ya misalnya ya, dokumen atau laporan pelaksanaan tugas secara keseluruhan sudah bagus dan kedepannya harus dipertahankan atau ditingkatkan misalnya gitu ya. Nah, atau ditingkatkan. Kita masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini, dipertahankan dan ditingkatkan. Nah,
Nah, sesuai ekspektasi di sini ya. Nah, setelah itu kita klik submit. Maka akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian di sini untuk kualitas ya, untuk kualitas. Nah, ini sesuai ekspektasi ya. Nah, tapi ininya ya kualitasnya itu adalah bagaimana umpan baliknya ya. Ini dilihat dari laporan PKG ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini umpan baliknya laporan PKG. Ya, misalnya seperti itu. Atau kualitas dokumen baik ya. Atau cukup cukup baik dan apa ya namanya? Komplit atau apa ya? Nah, misalkan cukup baik saja, misalkan ya. Dan akan terlihat di laporan PKG gitu ya. Itu umpat baliknya. Nah, kemudian kita submit. Nah, itu. Nah, kemudian di sini untuk waktu ya, sesuai ekspektasi. Nah, di sini ada bahasa untuk pelaporan dilakukan tepat waktu gitu ya. Nah, pelaporan 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 sudah dilakukan atau telah dilakukan tepat waktu. Kita submit lagi. Oke. Nah, kemudian untuk yang poin kedua di sini melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di sini juga sama sesuai ekspektasi, misalnya. Nah, ini dokumen ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Dokumen laporan pelaksanaan tugas secara garis sudah bagus dan kedepannya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Submit ya. Kemudian ini umpan balik dokumen draft dokumen harap di disimpan dengan dan dijadikan bahan untuk perbaikan bulan berikutnya misalnya ya. Nah, ini sesuai ekspektasi submit lagi. Nah, kemudian di sini bulannya ini adalah maaf, bulannya adalah nah ini pelaporan dilakukan tepat waktu ya. Pelaporan dilakukan tepat waktu ini sesuai ekspektasi submit. Kemudian ini tidak ada tidak ada diklat diharapkan untuk bulan Februari berikutnya dilaksanakan diklat baik daring atau luring. Ini di bawah ekspektasi ya. Ya, tidak di bawah ekspektasi kita submit ya. Kemudian ini ya, ini 0% ya, tidak terlaksana.
tidak terlaksana diklat, ini di bawah ekspektasi. Ya. Kemudian ini 1 bulan, ya, boleh menggunakan emo, ya, seperti itu. Kemudian ini menjadi anggota dalam organisasi. Nah, ini menjadi anggota dalam organisasi, baliknya dokumen SK sudah sesuai sesuai dengan status, ya, status organisasi, status dalam organisasi, harap disimpan berkasnya. Nah, ini pilih sesuai ekspektasi. Klik submit, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, di sini tinggal umpan balik untuk perilaku kerja. Di sini perilaku kerja misalkan sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini bisa menggunakan emo, ya. Ini menggunakan emo bisa, atau kita coba ekspektasinya ini adalah apa, umpan baliknya ini adalah, nah, seperti ini, ya, kita berikan ke sini, ya. Apakah dengan diskusi pembelajaran lebih bermakna, selalu mengedepankan pengajaran metode diskusi baik kepada para siswa, terlihat dengan keaktifan para siswa belajar dan berdiskusi saat proses pembelajaran. Seperti itu misalnya. Apakah apakah kebutuh pembelajaran atau bukan apakah eh, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, misalnya seperti itu. Ya, kemudian di sini yang kedua akuntabel sesuai ekspektasi, ya. Ini tergantung dari tuh, ya, tergantung dari penilaian ke kepala atau atasan. Nah, di sini ketika memberikan pengajaran, misalnya di sini selalu menunjukkan sifat disiplin, disiplin yang tinggi dengan dimulainya pelajaran tepat waktu dan tidak ada jam pelajaran yang kosong. Kemudian di sini kompeten, ya, sesuai ekspektasi lagi, misalnya, nah, di sini selalu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Misalnya seperti itu. Itu yang keempat, ini masih sesuai ekspektasi. Ya, selalu memberikan pemahaman kepada siswa yang belum memahami. Gitu, ya. Ini selalu yang kelima sesuai ekspektasi juga. Sini jarang hadir dalam upacara dan pernikahan hari besar. Nah, ini harus tentunya, ya. Sering mengikuti upacara, nah, misalkan gitu, ya. Sering mengikuti
Sering, sering-sering misalnya ya. Sering-sering hadir dalam setiap upacara dan peringatan hari besar kenegaraan. Misalkan situ ya. Sesuai ekspektasi untuk adaptif, misalnya di sini adalah semangat dalam mempelajari perkembangan teknologi dan mampu menerapkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Misalnya seperti itu. Dan terakhir di sini untuk kolaboratif, ya, untuk kolaboratif, nah ini selalu aktif dalam setiap kegiatan di sekolah dan memberikan masukan yang positif untuk kemajuan sekolah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi lihat lagi apakah sudah diklik tombol baiknya, penilaian baiknya. Nah, kalau ini bisa dilihat ya rekan-rekan. Nah, di sini ada predikat secara otomatis ya. Ini predikat. Rating rating perilaku kerja sesuai ekspektasi. Predikat kinerja pegawai di sini adalah butuh perbaikan. Nah, kalau misalkan eh, apa kita lihat di sini ya, misalnya ya. Nah, ini misalnya yang PKB gitu ya. Tidak ada diklat 0% 1 bulan ya. Ya. Nah, ini ya rekan-rekan. Nah, butuh perbaikan gak apa-apa nanti bulan di bulan Februari itu diperbaiki ya. Nah, kemudian di sini tinggal klik submit. Oke. Ini masih dalam keadaan bugs ya aplikasinya. Jadi kita tunggu untuk tombol penilaian. Ya, untuk tombol penilaian kita tunggu ya sehingga aplikasi Ekin Garut Cup-nya ini menjadi lebih baik. Oke, ya, itu ya. Oke. Setelah itu kita lihat ya, kita lihat di pegawai yang dinilai. Ya, kita di sini statusnya masih belum dinilai. Nah, kita refresh coba. Nah, ini sudah muncul statusnya menjadi sudah dinilai. Ya, ini sudah dinilai masuk ke sini. Ya, nah itu. Cuman di sini umpan baliknya tidak masuk ya. Nah, untuk umpan balik perilaku kerjanya tidak masuk karena tadi masih kene, masih error gitu ya, masih error. Is bawahannya. Nah, ini sudah dinilai, ubah nilai.
Ya, ubah nilai di sini. Nah, ini batalkan dulu ya. Batalkan dulu penilaian dibatalkan. Kita cek di sini. Nah, kemudian di sini perilakunya sesuai ekspektasi, sesuai ekspektasi, sesuai ekspektasi, sesuai ekspektasi, sesuai ekspektasi, sesuai ekspektasi, sesuai ekspektasi. Nah, ini ya tinggal tadi eh, apa diisi ya umpan baliknya ini tadi misalnya seperti ini ya kita masukkan kembali kemudian akuntabel kemudian kompeten dan harmonis nis kemudian royal. Here ya adaptif adaptif dan akhir adalah kolaborasi ya masuk ke sini ya. Tinggal submit oke nah ini data berhasil diperbaharui ya kalau misalkan memang tadi datanya masih ada bugs masih error rekan-rekan silakan robah kembali sehingga akan seperti ini. Nah, kalau sudah ini kita lihat di kita sendiri sebagai pegawai yang dinilai. Kita refresh lagi ya. Dan di sini sudah masuk ya dan di sini rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi dan di sini predikat kinerja pegawainya juga baik gitu ya. Nah, itu ya rekan-rekan eh, bagaimana tahapan akhir dari pengisian SKP yaitu penilaian SKP gitu ya. Dan jangan lupa di sini rekan-rekan harus upload dokumen ya. Karena di sini belum ada dokumen. Nah, di sini silakan pilih untuk periode 2023 bulan Januari itu dokumennya silakan pilih ya. Nah, pilih dokumen seperti ini, dokumennya itu harus diberi NIP, nama NIP ya, NIP dengan nama, gitu ya. Dan bentuknya adalah PDF. Bentuknya adalah PDF ya, ya PDF. Oke, nah ini statusnya adalah selesai, yang sini semua masih draft. Nah nanti untuk bulan Februari silakan lakukan ya, silakan lakukan untuk pengajuan dan untuk realisasi itu dibuatnya itu nanti di bulan Maret ya untuk realisasi bulan Februari. Oke, rekan-rekan ya demikianlah tahapan akhir dari pengerjaan sasaran kinerja pegawai tahun 2023 yang sesuai dengan Permen RB nomor 6 tahun 2022 ya, yang mana untuk Kabupaten Garut juga sudah melakukan
elektronik kinerja gitu ya atau action. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak paham ya dan kita nanti bisa sharing kembali ya. Oke, itulah beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan SKP. Mudah-mudahan kita semua itu tidak puas dengan apa yang kita ketahui ya. Semakin bertambah, semakin kita memahami, semakin banyak juga tidak pahamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.